Hey guys, balik lagi Burung Ganopri, tentunya masih ngebahas tentang film-film favorit kita bersama. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan nge-reaction trailer perdana dari Suicide Squad. Jadi film Suicide Squad versi 2021 ini merupakan reboot dari Suicide Squad di tahun 2016 lalu yang terbilang cukup gagal dan akan diperbaiki versi James Gunn ini guys. Dan juga kita berharap kalau Suicide Squad versi James Gunn ini benar-benar menggelegar dan juga sangat heboh daripada di tahun 2016 lalu. Dan juga kalau kita melihat sendiri bagaimana yang sudah di-share di TV Spot yang di acara DC Fandom yang lalu, ini benar-benar Suicide Squad ini benar-benar sangat menjanjikan. Selain memang James Gunn yang sudah terkenal menggarap Guardians of the Galaxy, tapi ini juga dari para aktor yang masuk seperti Peacemaker ataupun John Cena, Idris Elba dan juga sebagainya. Ini benar-benar sangat menjanjikan dan juga benar-benar berkualitas. Nah, di video reaction kali ini kita akan mencari detail-detail menarik apa yang bisa kita temukan dari sepenggal trailer perdana dari Suicide Squad ini. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke layar guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah di layar, langsung saja tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita reaction trailer perdana dari Suicide Squad. Let's go. You gotta be kidding me. You're gonna risk the entire mission for a mental defective dressed as a court jester. It's coming from a guy that wears a toilet seat on his head. We don't Oh, the leave one King's alone behind. Hopefully Harley's still alive. No funny business, Colonel. These are dangerous people. Team 2 is clear to go. Fire on. 3, 2. What are you guys doing? What? We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's Harley Quinn nggak perlu I'm so sorry. ditolongin lah. Harley Quinn. Bloodsport. Bloodsport. You know the deal. Michael Rooker. Successfully complete the Seven. mission, you get 10 years off Yondu. your sentence. Weasel. You fail to follow my Oh, ini orders pertama in kali any Seven way, ini ya. Oh iya, ini and I bom. detonate the explosive device in the base of your skull. So this is the famous Suicide Squad. The Famous Suicide Squad, artinya benar-benar ini lanjutan dari Suicide Squad yang terdahulu. TDK. Nom nom. Nom nom. Any questions? And Yes, that is your hand. Very good. we're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Here's the deal. We fail the mission, you die. If we find out any Tinggal. information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates. Gagal fokus ke King Shark-nya ya. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. What's the plan? How the hell am I supposed to know? You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problemo. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do? This is suicide. Well, that's kind of our thing. King Shark benar-benar sadis sih. Don't you worry, eh? I'm gonna get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Ratcatcher tuh ya. Oh my god! We've got a freaking kaiju up in this Oh, Stero ini. We love the rain. It's like angels are splooching all over us. Hanya di bioskop. Oke, kita udah selesai reaction dan sekilas ini ada 2,53 menit. Jadi di sini dengan tayangannya begitu cepat kita sedikit pusing nyari detail-detail menarik karena memang ini film yang cenderung baru, tokoh-tokoh baru juga. Tapi kurang lebih kita cukup tahu lah beberapa pengenalan karakter di sini dan kurang lebih ini masih seperti genre-genre Suicide Squad sebelumnya, yaitu para anggota-anggota super anti-hero ini ada di penjara dan harus menjalankan misi. Kalau tidak mereka akan diberikan hukuman yang berat. Kalau mereka berhasil, mereka akan diringankan hukuman mereka. Kalau ada yang melarikan diri pun akhirnya dengan suntikan tadi mereka tiba-tiba bisa saja dibunuh ataupun diledakkan seketika. Oke, sekarang kita akan nge-breakdown trailer perdana dari Suicide Squad ini. Kita akan mencari detail menarik apa yang bisa kita temukan dari sepenggal trailer perdana dari Suicide Squad ini. Let's go.
Nah, yang pertama ini kita melihat ada sekelompok tim dari Suicide Squad ini menggunakan mobil rongsokan, dan di sini anehnya para antihero ini tidak mengenakan kostum lengkap mereka. Kalau kita lihat di sini Bloodsport nggak ada menggunakan baju khasnya, hanya menggunakan singlet putih. Kemudian di sini kita melihat Peacemaker juga menggunakan baju robek-robek seperti ini, Rick Flag juga, King Shark, Tinker, dan juga yang lainnya ini. Dan kalau kita melihat sendiri dari transisi dari trailer ini, setelah kita melihat ada dengan kostum yang sama, mereka ini ternyata bertemu dengan Harley Quinn. Kemungkinan besar mereka ini sedang menjalankan misi lain di luar misi utama, yaitu menyelamatkan Harley Quinn yang ditahan oleh pejabat pemerintah yang ada di kota ini. Oh ya, sebelumnya perlu juga kalian ketahui kalau latar tempat ataupun misi para Suicide Squad ini berada di kota fiksi DC yang bernama Corto Maltese. Ini sama kayak kalau di MCU ini seperti Sokovia ataupun Wakanda dan sebagainya, tapi ini di sebuah daerah di Amerika Serikat sana yang bernama Corto Maltese. Bisa jadi di sini saat ini adalah Harley Quinn ini sedang ditahan oleh pihak militer dari Corto Maltese ini, dan mereka ini terlihat ingin menyelamatkan teman mereka, karena kita tahu sendiri dari Suicide Squad sebelumnya, mereka ini satu kesatuan kompak. Para pasukan dari Suicide Squad ini kalau ada teman mereka yang tertangkap, mereka harus menyelamatkan bersama-sama. Dan di scene selanjutnya kita melihat ada beberapa dokumen yang memperlihatkan anggota Suicide Squad. Di sini yang jadi fokus utama ini adalah Harley Quinn, kemudian di samping kanannya itu ada Mongal, kemudian di samping atasnya itu ada TDK. Bisa jadi ini adalah data yang dimiliki oleh Amanda Waller, atau bahkan ini data yang dimiliki oleh penjahat yang ada di kota Corto Maltese ini. Dan juga setelah kita menyaksikan secara keseluruhan dari trailer ini, tampaknya Suicide Squad ini dibagi menjadi dua tim guys, karena kalau kita lihat dari rombongan Bloodsport, Peacemaker ini berbeda dengan tim yang ada di layar di ruangan Amanda Waller. Nah, kalau kalian perhatikan di monitor dari ruangan Amanda Waller ini, kita melihat ada tim lain dari Suicide Squad ini sedang menuju ataupun menjalankan misinya. Di sini kita melihat sekilas ada Kapten Boomerang, kemudian Seven, dan juga sebagainya. Ini benar-benar nampaknya memang dibagi dua. Kita nggak tahu yang mana kelompok yang lolos dari kekejaman villain utama dari film Suicide Squad ini. Tampaknya satu tim dari Suicide Squad ini ada yang benar-benar meninggal semuanya, akhirnya dikirim tim yang kedua, seperti itu guys. Dan di sini kita lucunya ketika Rick Flag dan juga teman-temannya ingin berusaha untuk menyelamatkan Harley Quinn secara diam-diam, tiba-tiba di belakang mereka justru hadir seorang Harley Quinn yang pengen mereka selamatkan. Jadi pada intinya memang dengan kegilaan Harley Quinn tidak butuh diselamatkan oleh laki-laki. Sangat menarik, dan juga ini merupakan kelucuan dan juga penggambaran kalau film Suicide Squad ini nanti bakal cerah karena juga yang menggarap seorang James Gunn. Kemudian di sini ini kita melihat bagaimana Harley Quinn ini pertama kali bertemu dengan Bloodsport. Kemungkinan ini Bloodsport pertama kali misinya untuk bergabung dengan Suicide Squad setelah direkrut oleh Amanda Waller. Di scene selanjutnya kita melihat ada Michael Rooker yang berperan sebagai Savan yang di Suicide Squad ini, dan Savan ini merupakan karakter yang sangat sadis dan juga dia ini sangat kaya guys. Jadi kemungkinan besar Michael Rooker ini punya peranan penting dalam kelompok Suicide Squad ini nantinya, kalau kita melihat bagaimana begitu besarnya fokus dari trailer perdana ini sebagai terhadap karakter Savan ini guys. Dan di sisi selanjutnya kita melihat ada Weasel, karakter DC Comics yang juga mirip-mirip seperti Rocket Raccoon ya kalau di MCU, dan juga diperankan oleh orang yang sama juga, yaitu Sean Gunn, saudaranya si James Gunn. Kalau di dalam komik, Weasel ini hanyalah manusia pembunuh yang menggunakan seragam ataupun kostum binatang seperti ini, tapi tampaknya kalau di Suicide Squad seperti manusia yang beregenerasi menjadi seekor binatang seperti ini. Dan di scene selanjutnya lagi-lagi kita melihat bagaimana senjata pamungkas dari seorang Amanda Waller mengancam para antihero ini, karena memang sangat berbahaya kalau dilepaskan dari penjara, karena memang mereka ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan solusi utamanya tentu saja menaruh sebuah bom di dalam kepala mereka. Jadi apabila mereka ini kabur ataupun berniat jahat melebihi dari misi mereka, jelas Amanda Waller tinggal memencet tombol dan meledakkan kepala mereka, siapa saja itu. Dan ternyata di Suicide Squad James Gunn ini cara ini masih digunakan oleh seorang Amanda Waller. Dan di sisi selanjutnya kita melihat bagaimana gagahnya anggota Suicide Squad yang baru ini berjalan melangkah dengan gagahnya, dan di belakangnya ini ada bendera Amerika. Di sini kalau kita melihat dari sudut kiri, di sini ada Weasel, kemudian Blackguard, Mongal, kemudian Javelin, Kapten Boomerang, TDK, kemudian di situ ada Seven, kemudian ada Rick Flag. Dan bisa jadi memang benar ini kelompok Suicide Squad ini dibagi menjadi dua bagian. Kemungkinan memang karena musuhnya cukup besar, mereka ini akan diperbanyak untuk membantu Amanda Waller memberantas komunitas ataupun pemerintah yang sangat jahat ini beserta dengan villain utama nantinya yang ada di Suicide Squad. Dah sangar bener ya ke Black Shark.
Dan kalau kita lihat memang King Shark ini memang seperti Groot kalau di MCU memang, tapi memang kalau di Groot kan lebih imut, tapi kalau King Shark ini benar-benar sadis. Dia memakan apa saja yang ada di depannya, terutama manusia, karena layaknya hiu. Karena memang King Shark ini perpaduan antara manusia dan juga hiu. Dan ini kekuatannya sangat berguna untuk para tim Suicide Squad untuk membantu misi-misinya. Dia sekaligus King Shark ini menjalankan misi sekaligus juga makan segar, nom-nom. Dan ini tampaknya memang pertama kali tim dari Suicide Squad ini digabungkan untuk menjalankan misi mereka. Juga dalam percakapan di scene ini antara Peacemaker dengan Bloodsport ini sendiri, kita tahu kalau sekarang Bloodsport ini menjadi leader mereka, pemimpin mereka. Jadi Bloodsport ini punya peranan penting nantinya di Suicide Squad, guys. Kita langsung loncat ke scene ini, kita melihat bagaimana Bloodsport ini berjanji kepada Ratcatcher 2 ini untuk menjaganya dan agar bisa tetap hidup. Kemudian Ratcatcher ini membalas, dan sebenarnya aku yang akan menjaga kamu agar tetap hidup dan sebagainya. Sepertinya memang kunci utama dari permasalahan di Suicide Squad ini mungkin ada di Ratcatcher 2 ini, guys. Bagaimana penyelesaian dari masalah-masalah kekacauan yang ada di Suicide Squad nanti. Tampaknya ya guys, kalau kita melihat bagaimana trailer ini benar-benar fokus ke Ratcatcher, kemudian juga fokus ke Seven dan juga sebagainya. Kemudian kita berlanjut ke sini ini, kita melihat bagaimana kelompok dari Suicide Squad ini tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak terduga di sini dengan warna-warna seperti ini. Kita jelas kalau kita bandingkan dengan karakter yang ada di komik, jelas ini karakter yang bernama Starro. Tepatnya di sini nih, tepatnya di layar di belakang Bapak ini, kita melihat ada bintang laut raksasa yang sedang memangsa para anggota Suicide Squad. Tidak salah lagi kalau ini adalah karakter DC komik yang bernama Starro. Starro ini merupakan bintang laut raksasa yang merupakan penjahat DC yang sangat tangguh, bahkan pernah melawan para anggota Justice League dan membuat dunia ini kerepotan. Dan juga kekuatan utama dari Starro ini memang selain bisa menggunakan tentakelnya kemana-mana dan juga bisa mempengaruhi binatang-binatang, tapi dia juga bisa mempengaruhi pikiran orang ataupun mengendalikan pikiran orang. Kalau tentakel ini menempel ke kening seseorang, maka dengan mudahnya dia ini akan mengendalikan seseorang tersebut menjadi prajuritnya dan juga melawan balik musuh-musuh dari Starro ini, guys. Benar-benar tampaknya memang sangat tepat. Kita tidak menyangka sebenarnya dari awal tadi kenapa Starro dimunculkan. Jadi selain memang villainnya adalah kelompok teroris yang sangat jahat, ternyata Starro juga dimunculkan. Ternyata di Suicide Squad James Gunn ini benar-benar kita langsung diperlihatkan sosok villain utama ataupun villain yang terbesar dari filmnya nanti, yaitu sosok Starro. Kita tidak tahu apakah apa langkah dari James Gunn ke depannya, apakah ada lagi sosok lain yang mengancam anggota Suicide Squad. Karena memang kalau kita melihat mereka ini sangat berani menampilkan sosok Starro yang sangat kuat ini di trailer perdana mereka. Artinya kemungkinan besar ke depan mereka masih punya villain lain atau bahkan rahasia-rahasia lain yang lebih mengejutkan dari seorang ataupun karakter dari Starro ini, guys. Dan di scene-scene akhir kita melihat bagaimana anggota dari Suicide Squad ini sedang berjalan dengan gagahnya di reruntuhan air hujan ataupun cipratan air ini. Kemungkinan besar adegan ini adalah adegan akhir ketika anggota Suicide Squad ini berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kalau kita melihat sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya ada 9 tokoh yang selamat kemungkinan besar dari misi bunuh diri ini. Kita benar-benar penasaran apakah Peacemaker selamat, apakah yang lainnya juga selamat nantinya. Yang jelas di film Suicide Squad James Gunn ini, benar-benar kalian jangan hanya berfokus dengan satu karakter saja ataupun ngefans dengan satu karakter saja. Benar-benar di film ini nanti tidak memandang bulu, bisa jadi walaupun seorang John Cena ini tetap dibunuh di film pertamanya ini, guys. Setelah kita menyaksikan trailer perdana dari Suicide Squad ini, memang tidak terlalu banyak kita temukan ataupun misteri-misteri yang bisa kita temukan selain memang villain yang terbesar nantinya di akhir ternyata dihadirkan seorang Starro, karakter musuh dari Justice League. Kemudian juga latar tempat dari film Suicide Squad ini berada di Corto Maltese. Kemudian juga Amanda Waller ini merekrut banyak sekali Suicide Squad untuk menjalankan misi yang tidak masuk akal atau misi bunuh diri. Kemudian juga ternyata Bloodsport di sini juga sebagai pemimpin dari misi Suicide Squad ini. Dan sejauh ini hanya itu beberapa detail menarik. Kalau kalian memiliki detail-detail lain yang mungkin belum sempat disebutkan di video kali ini, jangan pernah segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu reaction kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian selalu mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.